Jadi aku ngelihat kamu itu sangat fashionable. Ya. Iya, karena banyak orang yang bilang don't judge book by cover gitu kan. Lu jangan lihat dari tampilannya aja. Tapi kan di saat kita sekarang ini yang ada orang lain itu first impression itu kan penting ya Mbak. Ya. Penting. Nah, aku nggak mau orang itu melihat aku kan dia bisa dengar kasihan ya. Aku nggak mau lihat itu. Impression dia kan. Jadi itu awal mula kenapa aku suka banget dengan fashion karena itu akan bisa menjadi menjadi percakapan ringan ketika kita bertemu dengan orang lain, ya kan? Ya. Ya ampun bajunya kamu bagus ya, atau ini ya kamu, itu kan percakapan ringan. Ya. Jadi ketika kita you, Angki. It's a very good question. Jadi kenapa kita pengen mengangkat fashion is for everyone, dan kebetulan style class hari ini tuh sebenarnya aku pengen make sure siapa saja itu bisa tampil. Semua orang punya kesempatan yang sama, punya kemampuan yang sama, punya keinginan yang sama untuk bisa tampil modis dan presentatif. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi percaya diri, dan itu aku suka sekali karena kapasitas yang dianggap kurang sama diri mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk udahlah stylenya begini-begini aja, toh nggak dilihat juga, toh dianggap sebelah mata. Jadi hal itu yang aku pengen kesampingkan. Hal itu yang membuat aku jadi benar-benar terinspirasi bahwa fashion itu tidak harus untuk orang yang ibaratnya sempurna, tapi siapa saja diri dan modis. Jadi fashion for everyone. Jadi itu salah satunya gitu. Tapi kalau Mbak Luna, bagaimana sih pandangan Mbak Luna sendiri melihat woman with disability, ada blind gitu, tunanetra, terus pakai wheelchair, yang pakai kursi, intelektual. Nah, Mbak Luna sebagai pakar brand, bagaimana nggak pakai tentang woman with disability? Ya, aku sih aku melihatnya sama saja semuanya. Aku tidak mau membeda-bedakan. Selama mereka bisa sama-sama berusaha dengan orang yang non-disabilitas juga, mereka bisa memberikan kontribusi yang sama. Jadi siapapun harusnya bisa punya kesempatan yang sama. Jadi menurut aku bukan suatu halangan untuk sukses, bukan sesuatu halangan atau bukan sesuatu hal yang kita perlu
berkecil hati atau membuat mereka tuh jadi kayak apa ya? Oh, karena saya mempunyai kekurangan, jadi saya juga memberikan kesan seperti itu. Jadi kayak selalu harus dikasihani begitu. Saya tidak mau gitu. Jadi semuanya harus sama. Ingin berhasil semuanya punya kesempatan yang sama, asal benar-benar siapapun bisa berusaha. Jadi dengan adanya Angki di sini bisa memberikan apa ya, begitu banyak sekali inspirasi dan membuat kita semua tuh berpikir bahwa Angki tujuannya tuh malah saya sama Angki gitu dengan usaha dan kerja keras Angki. Jadi mereka untuk tidak bisa maju. Intinya kapasitas yang berbeda-beda, tapi bukan berarti tidak mempunyai kan kita harus kasih bisa berpikir yang dinamis seperti Mbak Luna. live hari ini bisa Angki aja bisa, masa saya nggak bisa? Dan ini narasumbernya langsung dari Angki yang memang ada di lapangan dan yang mengalami langsung. Jadi bisa. Ini satu pertanyaan saya terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Pasti banyak sekali nih yang mau bertanya sama Angki. Angki, fashion item yang paling Angki suka apa? Yang selalu nggak bisa ditolak. Blazer. Oh, blazer. Blazer. Jadi suka ganti-ganti ya. Jadi kadang-kadang bisa lebih santai, kalau lebih santai mungkin kita bisa pakaiin celana gitu kan. Resmi kita ganti lebih celana bahan gitu. Seru. Thank you. Oke, ini banyak banget yang mau nanya sama Angki, boleh? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, aku pilihin ya. Mungkin ada apa pertanyaannya? Ini di depan saya loh. Fansnya Angki nih. Halo. Namanya Markus. Oke. Wih, berat banget. Gak apa-apa. Oke. Sebelum teman-teman berat. Tahu teman-teman disabilitas ya kurang lebih 37 juta jiwa. Banyak banget. Berapa? 37 juta. Disabilitas? Di Indonesia. Di Indonesia? Nasional, jumlah disabilitas 1 miliar orang disabilitas. Gitu. Ya. Ya,
apa ya, negara harus hadir gitu. Negara harus hadir. Wow. Wow, banyak banget Ya, kan. ya. Pun dia menggunakan alat bantu dengar. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri untuk usia anak dini dan bagaimana mengarahkannya? Terima kasih. Itu dari Adele. Anak kecil diri. Nah, bagaimana menangani anak-anak? Biarkan anak-anak ini tumbuh di luar rumah. Di luar. Jadi jangan dikurung di dalam rumah. Karena dia akan terlalu nyaman dengan kehidupannya. Karena terlalu dilindungi sama orang tua. Kalau dia yang keluar rumah, ketemu teman banyak, dia akan tahu bahwa oh, berarti dunia ini luas ya. Kita merasa semua orang sempurna, tapi dari lingkungan sekitar, dari rumah RW. Jadi jangan malu untuk untuk keluar rumah. Semakin di rumah dia kan nggak bisa mengeksplor. Nah, kalau anak-anak ini sudah tahu minatnya, peran orang tua inilah untuk mendorong anak itu supaya minatnya ini anak menjadi prinsip hidup dia masa depan, ya kan. Kalau dia suka nyanyi, ya udah. Kalau pager-pagerin gitu, jangan biarin aja mengeksplor dirinya sendiri. Ya. Dan mungkin juga peran orang tua itu mungkin yang memiliki anak sempurna juga harus bisa mengajar kekurangan, mungkin seperti itu. Betul. Oke. Ya, setuju banget. Itu tergantung orang tua yang hebat. Ya. Luar biasa. Sambil ngobrol. Nggak apa-apa, boleh. Bagaimana sikap, ini ada dari ABGFRL. Non-disabilitas itu kan sebenarnya dalam hidup, ya kan. Tugas kita ini kan teman, ya kan, kesempatan yang sama menjadikan kita teman, itu kan sudah menjadi pintu yang terbuka, ya kan. Jadi orang-orang yang non disabilitas ini sebenarnya ingin tahu disabilitas ini tuh sangat terbuka dengan pertemanannya kita. Tapi kadang-kadang matanya nggak bisa bohong. Kita bisa membedakan mana orang yang menghargai kita sebagai disabilitas, mana orang yang merasa tidak menghargai kita sebagai disabilitas. Itu terlihat dari ekspresinya. Iya kan? Jadi orang yang tidak mengetahui tentang disabilitas itu adalah tugas kita untuk memberikan pengertian. Pasti juga kan, ya kan, gitu. Iya. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Katanya, aku tuh selalu tidak pede di lingkungan kerja karena mereka selalu lihat rekan kerja dari
fisik dan cara berpakaian. Gimana cara supaya saya lebih pede? Nah, pakaian itu kan tidak harus mahal ya. Yang penting rapi aja, rapi. Kita kan di rumah punya kaca, ya kan? Itu merefleksi diri kita, ya kan? Kita mix and match bajunya, gitu kan? Jangan tabrak-tabrak. Yang penting rapi aja, rapi. Coba makeup yang rapi, pakai baju yang rapi. Nah, kalau merasa kusut disetrika, gitu kan? Pakai warnanya juga cocok gitu. Jadi kalau misalkan karena kita nggak pede, kita coba ngajak ngobrol diri kita di depan kaca. Gak apa-apa kita ngobrol diri sendiri, ya kan? Kita udah nyaman belum sih dengan pakaian kita seperti ini? Bagaimana dengan body language-nya kita? Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, percaya deh, orang lain pasti nyaman sama diri kita sendiri. Jadi kalau kitanya juga uwel-uwelan, terus kitanya nggak wangi, wangi itu bukan harus parfum mahal ya. Betul. Tapi mandi, cuci muka, sedikit kasih make up, terus udah gitu bajunya rapi, yang tidak rapi disetrika. Pada saat kita ngaca, kita melihat diri kita adalah orang yang enak dilihat, pasti orang lain juga akan merasa melihat kita juga enak. Betul. Ya. Kalau yang pakai jilbab, kalau kita ngerasa kusut, disetrika aja sebentar kok setrikanya. Jadi cuma di sini banyak lipatan gitu kan. Jadi yang penting rapi aja, udah gitu. Dirinya kita, dari dalamnya diri kita itu kan kita mengeluarkan aura nyaman pada diri kita sendiri, ya kan? Itu kan kelihatan. Jadi orang pun juga akan mengasih sama. Luar biasa, saya banyak yang tadi sudah saya bilang bahwa fashion kita. Jadi tidak ada halangan untuk, dan jangan sampai diri kita ngomong nggak bisa dan akhirnya benar-benar tidak bisa. Kalau orang yang bilang tidak bisa, tapi kita bilang kita bisa, kita percaya kita bisa. Lain cukup mendengarkan hati dan kata kita. Luar biasa. Thank you Angki. Sukses perjuangkan yang ingin dilakukan sekarang sampai ke depannya bisa terwujud untuk membantu teman-teman kita yang disabilitas. Mudah-mudahan bisa Angki perjuangkan dan semakin banyak lagi yang bisa dibantu oleh kebijakan-kebijakan